Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Muhammad Lutfi, yang kami hormati orang tua kami, komandan kami, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Muthayyib, para sesepuh dan bini sepuh yang kami hormati, serta Bapak Kiai. Kami akan memperkenalkan diri. Saya adalah Kolonel Kavaleri Iman Rohani dari Kementerian Pertahanan. Saya diperintahkan oleh Pak Menteri untuk menghadiri acara ini karena beliau menganggap bahwa acara ini sangat penting bagi Kementerian Pertahanan. Sehingga kemarin jam 3 sore saya berangkat melalui darat, kemudian tadi malam jam 1 baru nyampe. Jadi perjalanan selama 10 jam, Pak. 10 jam saya tidur di Hotel Novotel. Dari sana saya tanya berapa menit dari Hotel Novotel ke tempat acara ini. Satpamnya mengatakan 10 menit, Pak. 10 menit. Saya jangan sampai terlambat datang di sini. Jadi jam 8 itu saya sudah harus ada di sini. Waktu saya datang di sini itu kami lihat komandan kami sudah ada di sini, Bapak Muthayyib. Ya, kemudian para senior-senior lain sudah ada di sini. Saya malu sebenarnya, saya terlambat juga didahului sama komandan kami di sini. Mohon maaf nih Bapak Muthayyib. Ada pesan dari Bapak Menteri untuk disampaikan di sini. Sesuai dengan survei yang dilaksanakan oleh Media Group Indonesia tahun 2008. Tahun 2008. Jadi hasil survei itu mengatakan bahwa 20 tahun setelah reformasi, itu Indonesia ini masih ada atau tidak? Maka hasil surveinya itu mengatakan Indonesia masih ada setelah 20 tahun. Kemudian kalau 100 tahun Indonesia masih ada enggak? Maka di dalam survei itu dikatakan setelah 100 tahun itu Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah tidak ada. Jadi jangan-jangan di negara kita ini nanti seperti masa-masa yang lalu. Dulu pernah ada kerajaan Sriwijaya. Dulu pernah ada kerajaan Mojopahit. Dan dulu pernah ada negara Indonesia. Negara Indonesia. Makanya kita ini perlu memang harus mencermati situasi sekarang ini. Sebenarnya tadi Bapak Muthayyib sudah mengawali beliau akan menyampaikan bagaimana suasananya itu, tetapi kelihatannya sudah terpotong tadi, Pak. Sudah terpotong kelihatannya. Jadi belum klimak itu sudah terpotong sehingga belum seluruhnya disampaikan. Belum seluruhnya disampaikan. Padahal beliau sebagai pembicara inti. Di sini beliau sebagai pembicara inti. Kalau 100 tahun lagi Indonesia ini tidak ada, kenapa survei itu mengatakan seperti itu? Ya. Survei itu mengatakan seperti itu karena situasi dan kondisi di Indonesia sekarang ini seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Kita tidak tahu ancaman. Makanya tadi disampaikan sama Pak Muthayyib itu ancamannya apa? Karena kita tidak tahu ancaman. Kalau kita tidak tahu ancaman, maka kita tidak akan bisa menghadapi ancaman itu. Hari ini kita melaksanakan pembinaan-pembinaan
Tapi kalau kita tidak tahu ancamannya, kita tidak akan bisa mengatasinya. Ancaman negara kita ini ada dua ancaman itu. Yang pertama itu adalah ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer itu jelas, ya, jelas. Kalau ancaman non-militer ini sekarang ini sebenarnya ancamannya di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya. Kita tidak tahu bahwa sekarang itu kita itu sebenarnya terancam. Ya. Sekarang kita ini tidak tahu kalau kita terancam. Karena kita tidak tahu, ya kita biasa-biasa saja akhirnya. Ya, biasa-biasa saja. Kita menganggap bahwa suasana sekarang itu dengan adanya gesekan-gesekan, konflik dan sebagainya itu biasa-biasa saja. Konflik itu memang selalu ada. Konflik itu selalu ada. Tetapi konflik itu harus kita atasi yang baik. Ya, harus kita atasi yang baik. Sekarang yang terjadi ini, sekarang ini perbedaan-perbedaan kita ini justru semakin menonjol. Ya, perbedaan-perbedaan kita ini semakin menonjol dan kelihatannya memang sengaja ditonjolkan. Supaya apa? Supaya terjadi konflik terus. Ya. Tidak sesuai dengan orang tua kita dulu, pendahulu-pendahulu kita dulu. Pendahulu kita dulu itu menyadari bahwa Indonesia ini bineka, berbeda-beda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu diwadahi dalam suatu wadah. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak mungkin akan disamakan. Perbedaan tetap perbedaan. Islam tidak mungkin akan disamakan dengan Kristen. Kristen tidak mungkin akan disamakan dengan Islam. Tetapi itu diwadahi perbedaan itu. Nah, itulah hebatnya pendahulu-pendahulu kita itu, diwadahi. Diwadahi di mana dia? Diwadahinya itu di Pancasila itu. Diwadahinya itu di Pancasila. Tetapi kita sadar atau tidak sadar, setelah kita reformasi itu, orang menyebutkan Pancasila itu enggak berani. Di universitas saja kalau ada orang menyebutkan Pancasila, hari gini menyebutkan Pancasila. Jadi mohon maaf Pak Iman, terpaksa kami potong karena teori kita sudah terlalu banyak. Jadi kalau kita mendingan kita bicara aplikatif. Jadi implementasi strategis apa yang akan bisa jadi rumusan kita dari forum ini paling tidak bisa membawa suatu kebesaran bangsa ini. Baik, saya singkat aja ya strategis saya. Jadi mohon diberi kesempatan pada para pihak yang lain. Oke, makasih. Ya. Bagaimana strategis kita ini? Jadi teori-teori kita itu yang ada itu harus dipraktekkan. Kalau di agama itu diamalkan. Ya. Kalau di agama itu diamalkan. Kita itu suatu contoh di Islam itu misalnya mendengar suara adzan. Mendengar suara adzan itu segera kita harus melaksanakan sholat. Maka harus kita amalkan itu, setelah mendengar adzan itu kita laksanakan sholat. Jangan nanti aja masih kita tunda-tunda seperti itu. Nah, Pancasila itu juga begitu. Jadi Pancasila itu harus kita pedomani. Harus kita pedomani, harus kita hayati. Dan harus kita amalkan Pancasila itu. Kalau Pancasila itu hanya sebagai katakanlah dasar saja, sebagai ilmu pengetahuan dan sebagainya, maka itu akan sia-sia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa bela negara kita ini sebenarnya masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena terbukti dengan banyaknya konflik itu. Maka untuk memberikan semangat bela negara,
maka ini perlu adanya sosialisasi bela negara, baik itu di sekolah taman kanak-kanak, di SD, SMP maupun di universitas. Kenapa demikian? Supaya anak-anak kita itu dari dini itu dia sudah mengenal bela negara. Di Timur Tengah itu anak-anak sekolah SD itu sudah tahu musuhnya siapa. Musuhnya siapa dia? Oh, musuhnya adalah Israel. Dia sudah tahu musuhnya. Di kita ini belum tahu di sini. Belum tahu. Maka harus dikenalkan bela negara itu. Apakah itu dalam bentuk pelajaran yang ekstrakurikuler atau dalam kurikulum. Bisa dipersingkat sedikit, Pak? Itu jadi ada dua strategi yang perlu kita terima kasih, Bapak. di sini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bahwa sebenarnya ada unsur yang masih belum tergapai di kita. Rasa kebangsaan masih hanya sekedar rasa, belum ada tindakan. Sehingga kalau kita tanya kepada yang berbaju militer dulu, Pak. Pak, berapa Catnas di Indonesia, Pak? Beliau nggak tahu, Pak. Silakan yang merasa tertantang rasa kebangsaannya. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Merdeka! Saya mendengar bahwa 100 tahun yang akan datang Indonesia tidak ada. Tidak setuju. Itu berarti tidak ada keyakinan. Yang penting adalah kita yakin bahwa Indonesia itu eksis. Tanggal 17 Agustus, angka 17 kita tahu semua. Orang Islam maknanya 17 di dalam bulan puasa. 7 tambah 1, 8. 8 itu tidak ada akhirnya. Jadi insya Allah Indonesia itu akan terus begini. Orang Jawa saya, Pak. Terus carut marut, mohon maaf. Globalisasi ini diciptakan, didesain oleh negara pemenang perang dunia, tiga perang dunia. Dunia pertama, perang dunia ketiga, perang dingin, Amerika Serikat. Sakit saya. Amerika Serikat mencoba untuk mengatur dunia, menguasai dunia. Terutama adalah SDA-nya. Jadi globalisasi masuk di dalam Indonesia dalam rangka kapitalisme dan liberalisme. Perangnya adalah perang generasi keempat. Tidak perang dengan senjata, tapi war of perception, perang ekonomi, perang politik, perang ideologi, perang apa saja, termasuk perang budaya, imperialisasi kebudayaan. Akhirnya kita kalah karena karakter bangsa kita lemah, dikalahkan oleh karakter mereka. Ada yang namanya reformasi konstitusi supaya Undang-Undang Dasar 45 lebih liberal. Di amandemen 4 kali tidak setia dengan pembukaan. Menyakitkan itu, Pak, ya? Menyakitkan. Sila keempat tidak ada, sekarang jadi parlemen. Permusyawaratan rakyat tidak ada sudah. Itu tidak sesuai, berarti itu Pancasila liberal sekarang ini dipakai. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana kalau Undang-Undang Dasar 2002 itu, maka pembukaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 2002. Habis Indonesia memang betul. Nah, para pemuda yang masih sadar akan kebangsaan, tolong kita akan berjuang supaya Undang-Undang Dasar 2002 itu kembali kepada roh jiwanya Pancasila dan pembukaan undang-undang. Dan itu harus kembali, Bapak. Harus kembali. Tepuk tangan. Yang kedua, reformasi undang-undang. Undang-undang dirubah sehingga menguntungkan pemilik modal,
tidak berpihak kepada rakyat. Dan itu harus diganti Bapak ya? Harus dirubah. Dikembalikan ya? Dikembalikan. Tepuk tangan Bapak. Reformasi mengenai demokrasi, semasa demokrasi yang ala Indonesia menjadi demokrasi liberal. Nah, demokrasi itu adalah semacam jas. Jas dipakai oleh Obama gagah, dipakai oleh saya kedodoran. Tapi orang Indonesia senang pakai jasnya Obama. Kalau pakai batik lebih ganteng Bapak. Nah, harus dipermak. Permaknya adalah dengan demokrasi ala Indonesia sendiri. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Untuk yang lain silakan, yang monggo Pak. Monggo. Siapa dulu? Monggo. Saya mohon menjawab persoalan Pak. Kalau teori-teori nanti perumusnya sudah banyak teorinya ini. Karena di bawah Pak Trijoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Muhammad Dainuri dari masyarakat awam. Pertama, yang terhormat, yang mulia Maulana Al-Habib Sohibul Fadilah wal Karomah Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, dan para bapak-bapak jenderal, bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan matur hanya kira-kira 2 menit Pak. Monggo Pak. Yaitu mengenai yang dicanangkan oleh Bapak almarhum Bapak Taufik Emas, yaitu masalah 4 pilar Bapak, 4 pilar kebangsaan yang dicanangkan oleh almarhum Bapak Taufik Emas. 4 pilar adalah 1 Pancasila, 2 UUD 45, 3 NKRI, 4 Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu menurut saya, dan itu semuanya menganggap itu benar, baik. Begitu juga menurut saya juga baik, benar. Cuman tolong ditambah 1 Bapak, yaitu jangan 4 pilar kebangsaan tapi 5 pilar kebangsaan, yaitu ditambah 1 yaitu berakhlakul karimah. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Sekali lagi, karena dasar hadisnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, saya diutus di dunia ini hanya untuk 1 hal, yaitu menyempurnakan budi pekerti manusia. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Monggo Bapak yang mahasiswa, saya minta dari perwakilan mahasiswa, silakan. Salah satu. Menjawab persoalan Mas ya. Persoalan udah banyak, jangan ditambahin persoalan lagi. Kalau pertanyaan silakan, nanya ke siapa? Terima kasih atas kesempatannya. Mewakili dari teman-teman mahasiswa, yang pertama yang kami hormati bapak-bapak kami semuanya dari berbagai lapisan. Kami dari mahasiswa hanya sedikit saja menitipkan kepada forum ini, kepada paguyuban khususnya, yaitu tentang sistem pendidikan Pak. Karena kami sebagai siswa, sebagai mahasiswa sampai saat ini masih merasakan bahwasanya sistem pendidikan belum sempurna seperti itu. Dalam artian kami masih merasa belum mencapai satu tujuan yang sesuai untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Karena kami merasa bahwa kami adalah dititipkan amanah sebagai penerus untuk para bapak-bapak semua. Oleh karena itu secara singkat kami minta tolong bahwa sistem pendidikan secara nasional juga harus menjadi topik utama yang perlu kami titipkan kepada bapak-bapak untuk diselesaikan seperti itu.
Terima kasih Ya. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin karena yang dari mahasiswa ini membaca dari beliau yang hadir harusnya Profesor Dr. Muhammad Noh. Jadi bicaranya tentang ini pendidikan dan memang itu harus dikerjakan oleh tim perumus Profesor Tri. Kelihatannya itu harus masuk, Bro. Jadi untuk lanjutnya siapa ini yang masih tertantang? Monggo, iya. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Anda adalah generasi penerus generasi kami. Jadi dengan demikian apa tadi masukan menurut saya sangat luar biasa. Karena tanpa ada kritikan dari yang muda mungkin yang tua itu lengah. Karena kadung enak. Orang rumang sani bahwa yang tua itu nanti harus meneruskan estafet kepemimpinan pada yang muda. Untuk itu pada kesempatan ini memang kita harus perlu mengkaji sekali lagi, belajar lebih jauh. Maka saya usulkan juga di forum ini nanti bisa mendorong ke lembaga pendidikan, khususnya di Kementerian Pendidikan, kita kembalikan saja ke dua sejarah. Yang dulu pada waktu saya sekolah mengatakan negara kita negara agraris. Teknologi apapun kembalikan untuk kepentingan pertanian secara utuh. Teknologi apapun. Negara kita negara hukum. Ya betul-betul negara aman, panglimanya itu hukum. Jangan maju tak gentar membela yang bayar, salah besar. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, generasi muda, jangan sampai panjenengan semua tidak mempelajari apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Presiden kita Soekarno. Ada 3 kalimat yang cukup menarik untuk generasi muda. Beliau mengatakan pada waktu Indonesia mau diembargo, jangan takut diembargo, mari kita menjadi negara berdikari. Karena kita apa-apa punya, yang sekarang tren dikatakan entrepreneur. Kan berdikari sebenarnya. Kita kembali, mudah-mudahan ini beliau-beliau penentu kebijakan akan perso. Tadi Habib Lutfi juga mengatakan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Adanya kita ada pendahulu dan pendahulu pasti akan memberikan sesuatu yang baik untuk generasi penerusnya. Kemudian yang 3 cukup bagus sekali, beliau mengatakan aku luweh gampang, musuhku itu jelas penjajah. Tapi kamu, generasimu, musuhmu adalah bangsamu sendiri. Itulah yang tadi merupakan sinyal dari beliau bahwa sekarang ini justru musuh kita adalah saudara kita sendiri yang sudah teracuni oleh situasi yang ada. Sekali lagi mari kita belajar sejarah dengan mantap, kemudian dengan harapan sistem pendidikan juga akan bagus lagi, jangan sampai ke depan ujian nasional aja dijogo Pak Polisi. Namanya pendidikan kriminal. Mestinya yang jogo kan gurunya sendiri. Mungkin ada oknum guru yang tidak benar. Maka kalau saya usulkan juga nanti ke depan, mari pendidikan guru kembali seperti model pondok pesantren. Jadi dibina benar guru itu. Karena hakikatnya bapak-bapak militer hebat, manajemennya bagus karena juga mondok di AMN Magelang. Kan mondok itu. Matur nuwun. Terima kasih Pak. AMN bukan pondok pesantren Pak. Pondok militer. Untuk sementara apakah berkenan untuk rehat sholat? Apa lanjut dulu? Lanjut, monggo Pak. Ya. Sekarang memang realitas dari masyarakat kita yang sedang dalam panic selling begini, yang serba semrawut, trafiknya pun tidak jelas Pak. Kondisi-kondisi yang tercipta di lapangan sering menggelikan kita semua. Bahkan kadang-kadang kita sering nggak tahu kenapa itu terjadi. Banyak hal. Kita sebagai para muda lah yang paham tentang rasa kebangsaan dan masih tertantang untuk bicara kebangsaan, monggo silakan.
Oh ya, yang sepuh dulu Pak ya. Ya, kan masih muda, masih kuat berdiri ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Terjadinya berbagai macam yang baik, yang tidak baik, yang bodoh dan yang pintar, itu liyabluwakum fima atakum, ujian untuk kita. Semuanya kenikmatan. Solusinya apa? Fastabiqul khairat. Ciptakan khairat yang anfa' linas. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu, supaya tegar. Kita galau, kita perang pikirannya kita. Impor semua kecuali wong. Impor semua kecuali orang, TKW. Ada yang impor tapi pemain sepak bola. Semuanya duit melulu. Lahir 9 juta utang kita. Utang kita 7 Januari 2014 2.400 triliun. Suasananya semua impor. BBM impor. Mobilnya impor luar biasa banyaknya. Macet dalane. Padi impor. Beras impor. Uyah impor. Kita mau jadi apa bangsa ini? Solusinya iya, kasajarotin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti uhlakulahin bi idrobiha. Ini kalau ditanam mengandung 8 kementerian. Kayunya bikin kapal, bikin rumah. Kulit kayunya bisa untuk pakaian. Buahnya bukannya dimakan, ditepung ekspor. Martabak bisa, brownies, beras-berasan, semua bisa. Sedangkan terigu, beras 3 bulan bosok. Kalau sampai ke sini bangsa 6 bulan formalin. Bangsa Indonesia makan formalin tiap hari. Sukun setahun pun tidak kena formalin. Karena apa? Karena itu ada unsur kejunya. Daunnya saja untuk sate. Di hutan kalau ditanami sukun, kambing di bawahnya. Itu sudah makan daun yang pada jatuh. Daun yang masih hijau dibuat keripik. Didang, ditepung, digoreng. Itu gizinya luar biasa. Untuk obat-obatan oke. Untuk kosmetik oke. Semuanya mengandung luar biasa. Sementara sawah jadi rumah. Warisan harus diwaris di negara ini, tidak Thailand tidak. Sehingga sawah di Thailand orang masih punya 3 hektar. Di Indonesia sakapling isine wong 5. Jual akhirnya yang membeli apa? Pengembang. Di mana-mana jadi rumah. Mau makan apa? Ngeri di bangsa ini 5 tahun datang kayaknya gelut rayakan sego. Solusinya sampai hari ini belum ada. Insya Allah sukun bisa ditanam. Pembibitan 3 bulan. Terima kasih Pak, sukunisasinya 3 Pak. tahun. Dan itu bisa makan gratis, kendaraan gratis, rumah gratis, dan rumahnya di pantai anti rusunawa. Sambil bendung laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Monggo Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya berbahagia sekali hari ini. Hidup sekali di bawah Bapak pimpinan moderator ini diskusi pada hari ini. Dan saya juga bahagia adik-adik saya sudah bisa berpikir seperti tadi. Artinya kami yang sudah tua-tua pada usia saya sudah 74 Pak. Jadi sekarang yang masih kolonel-kolonel apa begitu tadi kolonel ini. Saya kira untuk meneruskan. Hanya memang kelemahan saya pensiunan kavaler itu rada budek gitu ya.
kurang dengar. Maka saya minta ditulis. Ini pertanyaannya apa gitu saya tanya Pak Santo tadi. Ini. Kalau masih kolonel belum budek. Nanti kalau mau jadi Letnan Jenderal budek dulu baru. Jadi saya ingin cerita sedikit. Pada zaman Kekaisaran Tiongkok, ada seorang kaisar dari dinasti Qing. Dia mengatakan pada penasihatnya, Bapak penasihat, persiapan kita menghadapi ancaman dari utara itu menurut Bapak cukup apa tidak? Penasihat tadi tanya, apa yang Paduka andalkan? Saya mempunyai pasukan yang sangat kuat. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup baginda karena pasukan yang kuat kayak apapun kalau datang musuh lebih kuat dia akan bisa dikalahkan. Apalagi saya mempunyai persenjataan yang kuat yang canggih pada itu pun tidak kuat baginda. Karena kalau yang datang persenjataannya lebih kuat lagi maka tidak ada artinya lagi. Apalagi telah berpikir sejenak, Kaisar tadi bilang, saya mempunyai benteng tembok Tiongkok itu memanjang dari barat ke timur yang tidak bisa ditembus oleh senjata pada waktu itu. Kalau senjata sekarang nggak ada yang tidak bisa ditembus. Itu pun belum memenuhi baginda karena kalau musuhnya gigih sekali dia akan melambung dari kanan maupun dari kiri. Tiba-tiba musuh itu berada di punggung kita atau di lambung kita, benteng itu tidak ada artinya lagi. Apalagi setelah berpikir sejenak, Kaisar tadi bilang, saya mempunyai rakyat yang jumlahnya sangat besar, yang mereka bersatu padu dan siap membela bangsa dan negara ini terhadap ancaman dari manapun datangnya. Nah, kalau demikian Paduka boleh merasa tenang, karena suatu negara yang punya rakyat semacam itu tidak bisa dikalahkan oleh musuh yang bagaimanapun kuatnya. Tolong ini menjadi ruangan. Suatu negara yang mempunyai rakyat jumlahnya besar dan bersatu padu siap untuk membela bangsa dan negaranya dari ancaman dari manapun datangnya tidak bisa dikalahkan oleh musuh yang bagaimanapun kuatnya. Kemudian ada dongeng yang kedua. Pada zaman Majapahit ada seorang yang bernama Aryo Tadah, mantan Mahapatih Mojopahit. Dia memberi nasihat kepada murid-muridnya, di antara muridnya itu namanya Aditya Warman dan Gajah Mada. Dia bilang begini, anak-anakku, memang sukar mempersatukan suku-suku yang beraneka warna. Padahal tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Namun ingat, bukan persatuan yang dipaksakan, tapi persatuan yang disadari demi kedaulatan negara. Bukan persatuan yang dipaksakan, tapi persatuan yang disadari demi kedaulatan negara. Sejak dulu kala, leluhur kita pun sudah menyadari bahwa bangsa yang keanekaragamannya begitu besar ini itu memang mempunyai secara alami kudrati kelemahan-kelemahan terhadap perpecahan. Oleh karena itu kita memang membutuhkan alat pemersatu bangsa tanpa kekerasan. Sebab kalau dengan kekerasan dipersatukan, maka ini sudah suatu persatuan yang semu, yang dengan sebab sedikit sepele saja akan pecah berantakan. Kemudian beliau mengatakan, apabila tuli telingamu karena gemerincingnya emas dan perak, apabila silau pandanganmu karena gemerlapnya intan dan berlian, sehingga kamu tidak bisa melihat jerit dan mendengar jerit tangis rakyat banyak yang tinggal dalam gubuk-gubuk, maka putuslah hubungan keramat antara kamu dan antara rakyat dan Gusti, artinya dengan raja, karena kamu. Coba tolong renungkan bapak-bapak ini, keadaan sekarang itu apa enggak seperti itu sudah? Keadaan itu sudah seperti itu. Para elit rebutan mengumpulkan harta baik haram maupun halal. Makanya tadi itu kan apa namanya, Kolonel Kapolri tadi apa survei tadi, ada orang survei 100 tahun itu kalau Pak Santo enggak setuju. Kalau keadaannya runyam terus begini itu mungkin enggak sampai 100 tahun barang. Oleh karena kita harus memang
waspada sekali mulai sekarang. Kapan? Mulai sekarang. Dan kita harus tidak setuju. Nah, kita tidak boleh memang kita menyerah, waduh enggak, kita memang harus melawan itu agar kita jangan sampai menjadi negara gagal, kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang, saya bicara dengan Menteri Dalam Negeri. Dari sekian banyak kepala daerah, separuh lebih masuk penjara karena korupsi. Itu gila sekali, saya pikir-pikir. Loh, kalau para pendiri bangsa ini dulu keluar masuk penjara terus jadi pemimpin, sekarang kok jadi pemimpin dulu baru keluar masuk penjara. Gitu. Ya kan Pak. Ini yang kita tidak bisa nih seperti ini terus. Kalau ya pemimpin itu mestinya ngayemi, ngayani. Ngayomi itu melindungi rakyatnya, ngayani mensejahterakan rakyatnya, ngayemi membahagiakan ya rakyatnya. Mengapa mereka pada masuk penjara? Karena mereka bukan N3N itu tapi 1N, tapi ngerui. Jadi itulah yang Ibu, Bapak-bapak dan sebagainya. Lalu kemudian Aryo Tada tadi mengatakan begini, dan itu coba renungkan, ini terjadi pada sekarang apa tidak? Aku bukan mengajarkan hukum serba sama dalam hidup ini. Tapi lihat ajaran guru alam, guru abadi. Air sungai mengalir karena ada perbedaan tinggi dari dasar sungai tadi. Tapi kalau perbedaan itu terlalu besar, dia berubah gemuruh menjadi air terjun. Perbedaan yang melampaui batas membahayakan kehidupan itu sendiri. Perbedaan yang melampaui batas membahayakan kehidupan itu sendiri. Ada yang siang ini makan, nanti sore belum tentu bisa makan. Tapi ada orang yang nyandeng tas saja harganya 1 miliar. Tas opol itu 1 miliar saja. Saya kadang-kadang mikir, ya kalau bawa tas itu bisa ngilang gitu ya, hilang mau. Tas harganya ratusan juta. Ini kan ada yang tidak bisa makan, besok belum tentu bisa makan. Ada yang mengeluarkan uang ratusan juta untuk menguruskan badan karena kegemukan. Ini kan perbedaannya. Hal-hal yang semacam ini tidak bisa kita biarkan. Nah, tadi sudah disinggung adik kita ini bahwa dalam saat-saat ini pengaruh dari luar, globalisasi dan itu juga disinggung oleh Pak Santo. Ini adanya perang yang disebut perang persepsi, war of perception. Pertama kali dipengaruhi otak para elit yang ada di negara menjadi sasaran. Sekarang sudah terjadi. Buktinya yang merubah undang-undang dasar dan sebagainya adalah otak para elit yang ada di sini. Jadi kita gemes, tapi gimana? Kita mau tapi kalau kita merubah sistem harus dalam sistem, karena kalau kita tuh revolusi ya mungkin terjadi yang jadi korban rakyat lagi. Nggak bisa. Kemudian setelah para elit dipengaruhi, diajak untuk merubah peraturan dan perundangan. Sudah berubah 4 kali kan, 4 kali. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 berubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Kami mohon doa restu. Kami ini para pensiunan yang sudah tua-tua ini, kita akan berusaha untuk melawan itu. Dengan beberapa kelompok organisasi yang ada, kita akan mengusahakan supaya MPR, kalau tidak MPR yang sekarang, MPR yang akan datang untuk bisa membentuk komisi konstitusi, supaya mengkaji ulang kembali itu. Supaya jangan sampai negara sesuai yang diramalkan tadi itu. Kemudian serbuan finansial sudah terjadi. Kemudian serbuan budaya sudah terjadi. Kita budaya kita sudah diberikan. Maka itulah yang menjadi kita. Jadi baik dalam negeri memang sudah potensial kita ini. Negara ini mau Pancasila, ada yang mau ke kanan, mau ke kiri. Yang terus mereka berjuang terus untuk merubah itu. Dari luar itu tadi perang persepsi yang melanda bangsa kita sudah terdesak. Demikianlah mungkin barangkali ada manfaat. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Benar sekali Jenderal bahwa obsession warfare memang bermain di eskalasi yang tinggi sekali. Dan mungkin kalau kita
melihat tidak pernah kelihatan. Jadi ada banyak hal yang perlu kita banyak tahu, di mana kita bangsa besar tapi nggak pernah tahu besarnya di mana. Kan begitu, Jenderal? Kita harus jadi bangsa besar karena kita tahu besarnya kita.